Suatu kali ketika menjadi murid, saat Paulus, Barnabas, dan sekelompok saudara bersama-sama berdoa, Roh Kudus berkata demikian. Roh Kudus berkata, harus memisahkan Barnabas dan Saulus untukku, untuk menjadi kudus, agar mereka melakukan pekerjaan yang aku panggil. Maka setelah mereka selesai berdoa, Barnabas dan Paulus pun pergi. Lalu mereka pergi untuk apa? Saudara-saudari memahami Injil. Awalnya Injil disampaikan kepada orang Yahudi. Namun kali ini Saulus dan Barnabas, Saulus yang nantinya menjadi Paulus, yaitu Rasul Paulus. Saulus dan Barnabas secara resmi menyampaikan Injil kepada orang bukan Yahudi. Kapan Injil bisa disampaikan kepada orang bukan Yahudi? Sekitar saat Injil disampaikan kepada orang Yahudi. Mungkin kepada orang Yahudi. Setelah lebih dari 10 tahun, Injil resmi dapat memiliki murid yang bertanggung jawab untuk pekerjaan menyampaikan Injil kepada orang bukan Yahudi. Bapa kita sungguh memiliki rencana dan pengaturan yang indah. Awalnya Injil disampaikan kepada orang Yahudi. Kemudian ditemukan bahwa jumlah orang Yahudi hampir cukup. Semua yang harus percaya sudah percaya. Pada masa itu, mungkin tidak banyak orang Yahudi yang percaya lagi. Maka saat Injil resmi disampaikan kepada orang bukan Yahudi, waktunya pun tiba. Maka Rasul Paulus dan Barnabas dipisahkan. Dipisahkan oleh Roh Kudus Allah. Mereka pergi kemana? Mereka pergi ke Seluria lalu naik kapal ke Siprus. Mereka sampai di sebuah pulau di Siprus, yang disebut Salamis. Maksudnya di Pulau Salamis, Siprus. Mereka memproklamirkan kebenaran Allah. Namun mereka terlebih dahulu pergi ke rumah ibadah orang Yahudi di pulau tersebut untuk berkhotbah. Meskipun mereka pergi ke tempat orang bukan Yahudi, mereka tetap terlebih dahulu mencari orang Yahudi di perjamuan mereka dan mengajar kebenaran Allah. Sampai pada akhirnya mereka sampai di sebuah tempat bernama Pafos. Di sana mereka bertemu dengan seorang bernama Elimas. Elimas ini mengetahui ilmu sihir dan merupakan seorang nabi palsu. Orang ini sering bersama gubernur waktu itu. Dia sangat pintar. Namun Elimas selalu menentang dan menolak kebenaran. Dia berusaha menghalangi gubernur untuk percaya kepada Kristus. Maka Paulus menegur Elimas. Ia berkata kepada Elimas, "Kamu yang memutarbalikkan kebenaran. Kamu anak iblis yang penuh segala kejahatan. Musuh segala kebenaran. Dan kamu masih ingin memutarbalikkan jalan yang benar dari Tuhan YHWH? Apakah sekarang YHWH ingin menghukummu? Membuat matamu buta, sehingga tidak bisa melihat terang untuk sementara waktu." Ketika Paulus mengucapkan itu, matanya Elimas menjadi kabur, dan tidak dapat melihat terang. Ia meraba-raba, dan tidak dapat menemukan jalan. Semua orang sangat terkejut dengan kejadian itu. Di sini dikatakan bahwa Paulus dan Barnabas tiba di Pulau Siprus untuk memberitakan Injil. Ketika mereka bertemu penentang, Allah menghukum Elimas karena ia menentang kebenaran Tuhan. Karena menentang kebenaran Tuhan, matanya pun menjadi buta. Kemudian Paulus dan Barnabas berangkat dari Pulau Pafos menuju sebuah tempat bernama Perga. Saat itu seorang saudara, yaitu Markus, meninggalkan Paulus dan Barnabas. Markus adalah penulis Injil Markus. Ia meninggalkan Paulus. Kenapa ia pergi? Sepertinya dia merasa cukup berat. Mengabarkan Injil terasa berat sehingga ia pergi. Namun kemudian, ia ingin melanjutkan bersama Paulus dan menyebarkan Injil. Pada kesempatan kedua, Paul tidak setuju. Tetapi Ban tetap melanjutkan dengan membawa Markus. Markus dan Ban, mereka adalah sepupu, saudara sepupu sebenarnya. Pada saat itu, Paulus tiba di pertemuan tersebut. Kemudian, mereka masuk ke sinagoga orang Yahudi. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, jika kalian punya nasihat untuk menghindari kesalahan, mohon sampaikan." Pada saat itu, mungkin dalam pertemuan orang Yahudi itu, mereka mengira Paulus dan Barnabas akan mengajarkan hukum Musa.
Karena mereka juga orang Yahudi. Tetapi yang disampaikan Paulus dan Barnabas justru berbeda. Paulus, atau lebih tepatnya Paulus, kemudian mulai menyampaikan kebenaran. Pertama-tama, ia membahas tentang Musa yang memimpin umat keluar dari Mesir. Kemudian meraih wilayah Kanaan. Setelah itu mengangkat Saul sebagai raja. Dan setelah menyingkirkan Saul, mengangkat Daud sebagai raja. Jadi, ketika Daud diangkat sebagai raja, Daud sudah meramalkan tentang Mesias. Dia telah meramalkan tentang Mesias. Setelah itu, lagi, ia meramalkan tentang Mesias. Kemudian, ia berkata, apa yang selanjutnya? Seperti tertulis dalam kitab suci, aku telah menemukan Daud, anak Yesai, yang berkenan di hatiku, dan yang menjalankan segala kehendakku. Kemudian, ia berkata, bahwa Allah akan menetapkan seseorang sebagai juru selamat dari keturunan Daud. Seperti tertulis di sini, Allah, sesuai dengan kehendaknya, telah memilih seorang juru selamat dari keturunan Daud untuk umat Israel. Juru selamat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya, Paulus membahas tentang hukum orang Yahudi. Tetapi pada saat itu ia tidak membahas hukum, melainkan langsung menyatakan bahwa Juru Selamat, Yesus, telah datang. Sungguh menakjubkan, pada masa itu, mereka tidak lagi membahas hukum, melainkan membicarakan tentang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Lalu, bagaimana cara ia menyampaikan tentang Juru Selamat? Kita lanjutkan kebenaran selanjutnya. Amin.